Kebetulan kami ada di Oud-Hoorn di sini dan ketemu dengan pendeta dari Toraja yang sekarang lagi Belanda. Bapak pendeta ya Pak? Iya, itu yang saya mau clearkan bahwa saya bukan pendeta. Vicky Markus ya. Waktu Natalan Toraja beliau berhalangan karena sakit. Ya benar. Saya Ya, sakit saat itu. dalam rangka apa di sini Pak Feli? Dalam rangka studi. Iya. Kebetulan ya berkat dari DBK. Apa itu Pak? DBK Dirjen Bimas Kristen. Jadi ada programnya kemarin untuk mengirim mahasiswa-mahasiswa dalam negeri dan luar negeri. Nah kebetulan kami mendapat sandwich. Oh iya. Iya. Program sandwich. Iya, sandwich. Itu untuk berapa tahun? Berapa bulan? Itu 6 bulan. 6 bulan, hanya 6 bulan. Udah mulai dari bulan berapa di sini? Mulai Oktober awal. Oktober awal. Iya. Dan nanti Maret akhir baru kami berbalik. Oh, berat nggak mengikuti pendidikan di sini Pak? Apalagi sekarang kan saya dengar Bapak nggak di Groningen ya, dan kuliahnya kan harusnya di sana. Dan sekarang Bapak tinggal di Den Haag. Iya. Gimana mengikuti studi dengan jarak yang jauh? Ada suka dukanya. Itu kesan saya, ada suka duka. Sukanya dulu. Kalau sukanya itu ya wow, berkumpul dengan komunitas seperti ini, Iya. Melihat melihat kampungnya orang, negaranya orang. Iya. Itu yang luar biasa. Dan kemudian berteman dengan orang di luar budaya kita. Iya betul ya. Dan lain-lain. Ya, jadi sekarang kami berada di Oud-Hoorn. Ini adalah perayaan ulang tahun dari teman kami Paul yang hari ini berumur 70 tahun. Nah, kenapa dirayakan saya juga nggak tahu, tapi kebiasaan orang kalau ada 0 di belakang apa 5 selalu dirayain kan Pak? Ya. Sekarang 70 tahun jadi 0 di belakang. Jadi pesta besar. Terus pengalaman Bapak di Belanda gimana? Ya, terima kasih. Kurang lebih 3 bulan ini ya banyak lah. Banyak banget ya. Banyak banget. Benar. Karena Bapak saya ketemukan di mana-mana. Iya, betul. Di Amstelveen, di Amsterdam. Iya, benar. Ya. Sukanya komunitas ini, Iya. khususnya kita orang Indonesia. itu betul-betul kekeluargaan. Kekeluargaan itu sangat gimana ya? Saya rasakan. Jadi tanpa melihat ini dari mana, Iya. pokoknya itu menyatukan se-Indonesia. Iya, Itu yang luar biasa. Iya, itu kesannya untuk orang-orang Indonesia Iya, di sini benar. ya. Selain kuliah, Bapak kegiatan apa aja di sini? Ya sambil pelayanan tuh kan Iya, kalau iya. misalnya diberikan pelayanan Iya. teman-teman Iya. tersebar di Amsterdam, di Den Haag di sini. Ya siapa yang panggil? Kami siap dan tujuan utama kami studi karena kami hanya diberikan 6 bulan Iya. untuk meneliti sebenarnya penelitian, research dan ya itu. Ya, apakah ini penelitian itu spesifik, Pak? Kalau nggak salah ini ada 6 orang apa 7 orang ya, Pak? 9 orang. 9 Untuk orang. tahun ini ya. Dan penelitiannya itu apakah ada 7 penelitian apa hanya satu topik? No. Kami 9 orang itu syukur kami diperlengkapi ya dengan masing-masing topik penelitian. Iya. Nah itu itu menurut saya saling kolaborasi di antara 9 kami ini. Iya. Jadi masing-masing punya topik yang berbeda dan selalu menarik. Nah itu lebih banyak risetnya ke gereja atau masyarakat. Oke. Dan riset itu kalau Bapak sendiri ini risetnya apa? Kalau saya dalam penelitian saya itu tentang masyarakat khususnya Islam Kristen. Saya sementara meneliti tentang keberadaan Islam Kristen yang ada di Toraja. Tapi Pak, buat saya karena saya lahir di Toraja, saya kira kalau di Toraja untuk toleransi sebenarnya nggak ada masalah buat kita di sana. Buat saya tidak ada, karena dari awal proposal saya bahwa sebenarnya Islam Kristen di Toraja itu bersaudara. Betul. Nah itu yang saya khawatirkan nanti. Ada provokasi-provokasi masuk dan akhirnya kita benturan. Saya tidak tahu, tapi saya hanya menjaga kemungkinan untuk masa depan. Nah, untuk itulah saya mengkaji itu bahwa salah satu untuk merekatkan
agama besar ini, Kristen Islam ini, yaitu salah satu rujukan itu tongkonan. Tongkonan itu falsafah luar biasa untuk menyatukan. Nah, itu salah satu. Salah satunya. Nah, pertanyaan saja melalui tongkonan, karena kalau kita di Toraja kan masing-masing ada tongkonan. Pengalaman yang saya alami waktu saya masih kecil, banyak yang beragama Islam bukan orang Toraja. Gimana untuk mempersatukan mereka dalam tongkonan? Maksud Bapak tongkonan gimana? Jadi maksud saya ketika dalam satu tongkonan itu kita harus menanggalkan siapa saya, agama saya siapa, apa. Ya. Jadi jangan hanya berpikir tentang monotonnya. Misalnya di Toraja ya tidak bisa dipungkiri bahwa kita itu mayoritas Kristen itu mayoritas. Iya, betul. Di Toraja. Jadi jangan itu menjadi kami kan orang besar, kami kan mayoritas. Oke. Nah, sementara dalam tongkonan itu kan banyak agama, khususnya Islam Kristen. Ada juga teman-teman saudara kita dari Aluk Todolo. Iya, betul. Aluk Todolo masih ada di Toraja, Pak? Tetap masih ada. Masih ada. Tapi dan kita harus akui bahwa ya mereka itu adalah saudara kita. Tentu. Tapi maksudnya karena kalau nggak salah Maret atau April nanti Injil masuk Toraja 110 tahun. Nah, bagaimana masih bisa ada alukta di Toraja? Itu yang saya terus terang saya belum dalami tentang keberadaan itu. Iya. Hal yang pasti bahwa saya belum jauh ke situ kan. Okay. Hal yang pasti bahwa ya Aluk Todolo itu adalah saudara kita. Iya. Munculnya kedua agama ini, Kristen dan Islam, sebenarnya dari Aluk Todolo. Dan kita harus, buat saya kita harus merangkul semua bahwa kita itu adalah saudara. Dan pendapat Bapak dengan kebudayaan kita, adat kita orang Toraja dikawinkan dengan Kristen, gimana? Nah, itu dia yang menarik buat saya. Satu bahwa yang penting menerima satu dengan yang lain dengan happy gitu. Okay. Dan jadi tidak memaksakan buat saya ya. Itu ukuran saya ya. Tidak memaksakan. Bagaimana menselaraskan adat dengan agama di Toraja? Nah, saya kira peranan gereja selama ini buat saya sudah banyak ya. Iya. Khususnya mengkolaborasi tentang adat kebudayaan yang ada di Toraja. Misalnya kan Rambu Solo. Iya. Rambu Tuka. Iya. Rambu Solo itu kan sebenarnya bukannya dari Alukta. Iya. Nah, kemudian ya agama-agama ini berusaha untuk menyesuaikan. Buat saya itu perpaduan yang luar biasa. Jadi bukan kita memaksakan gitu. Gimana untuk kedepannya dengan kekhawatiran Bapak bahwa toleransi juga menjadi masalah di Toraja, gimana untuk mencegah? Ya, pertama bahwa sang Torayan itu harus melekat di masing-masing kita. Nah, kita berbicara tentang sang Torayan berarti itu Lamunan Lolo. Nah, ketika kita berbicara Lamunan Lolo berarti sebenarnya tidak ada sebenarnya perbedaan. Nah, itu persaudaraan itu yang harus melekat di antara kita. Jadi tidak melihat kamu orang Kristen, kamu orang Islam, kamu Aluk Todolo dan lain-lain. No. Dan kita itu satu tongkonan. Iya. Makanya falsafah tongkonan itu saya sangat jadikan sebagai rujukan untuk mempererat. Masih ada yang bisa disampaikan untuk saudara-saudara kita di Toraja, pengalaman Bapak di sini? Nah, melihat saudara-saudara kita di sini, khususnya kita dari budaya Indonesia, saya kira bagus. Persaudaraan seperti ini ya, walaupun pesta kecil-kecil tapi kita saling melepas rindu, saling ketawa, saling bercanda, karena ya masing-masing diperadabkan dengan pekerjaan yang tidak mudah kan. Nah, komunitas ini seharusnya selalu dibangun. Itu buat saya. Dan kalau Bapak lihat di sini, karena Bapak udah melayani di mana-mana dan ke gereja kemana-mana, gimana pendapat Bapak dengan gereja yang ada di Belanda? Nah, ini yang menarik. Jadi
kalau kita di Indonesia itu yang jauh sebenarnya yang saya bayangkan kemarin. Di Indonesia khususnya kita di Toraja misalnya, gereja itu masih masih ya gereja itu ya pokoknya komunitasnya banyak merindukan ke gereja. Ke gereja. Nah kalau saya bandingkan di sini mungkin karena fasenya sudah berbeda ya. Sejak ratusan tahun yang cuma ya lain lah dari apa yang saya bayangkan bahwa Belanda itu kan terkenal dengan sending kekristenannya begini. Nah ternyata samanya berubah, mungkin karena samannya berubah sehingga pola pikir itu yang membentuk sebuah keadaan. Itu buat saya dan selalu menarik. Dan saya membayangkan juga bahwa di Indonesia akan seperti ini juga. Mudah-mudahan tidak. Iya, mudah-mudahan kalau kita lihat sekarang perkembangan orang Kristen di Indonesia, saya rasa jauh dari itu. Iya, makanya pertama itu edukasi ke generasi. Dari generasi awal sampai remaja dan seterusnya. Itu penting buat saya. Kalau kita mau berpikir gereja akan eksis. Budaya kita di Indonesia ya kekeluargaan. Iya betul. Itu yang masih kental di kita. Nah sementara di sini ya itu sudah sedikit menyimpang. Kita tidak bisa menjustice bahwa ini salah ini benar. Betul. Jadi kalau buat saya itu selalu di kolaborasi. Kita melihat dari sisi baiknya gitu. Oke. Pak Feki, terima kasih atas perbincangan ini. Mungkin satu kali lagi kita ketemu lagi ya Pak ya. Siap. Mudah-mudahan enggak hanya ini karena kita udah berapa kali ketemu ya Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak. Thank you. Sehat selalu Bu ya. Terima kasih.